Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Danti Ramasantika dari Magister Pendidikan Matematika akan menjelaskan terkait simulasi pelaksanaan perkuliahan daring yang sudah saya lakukan pada saat pandemi COVID-19. Pada mulanya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Perkuliahan daring dilaksanakan pada tanggal 9 Juni tahun 2020 menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan karena pandemi coronavirus yang melanda seluruh dunia sehingga perkuliahan tatap muka di kelas tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perkuliahan ini diikuti oleh mahasiswa semester 2 Universitas Ahmad Dahlan dengan mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Tema yang diangkat pada perkuliahan ini adalah sifat kebenaran matematika pada pertemuan minggu ke-9. Terdapat 23 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring. Aktivitas perkuliahan dilakukan dengan diskusi yang berjalan sangat aktif. Diskusi berlangsung selama 90 menit. Saya, selaku asisten dosen pengampu, mengajukan pertanyaan secara berkala di grup WhatsApp. Kemudian, mahasiswa menjawabnya dengan aktif dan partisipatif. Selanjutnya, jawaban mahasiswa saya telaah dan saya respon guna memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang terlibat dalam perkuliahan daring ini. Pada akhir perkuliahan, saya memberikan rangkuman yang didapat dari hasil diskusi mahasiswa. Rancangan aktivitas perkuliahan Sejarah dan Filsafat Matematika. Pertama-tama, pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam. Lalu, saya membuka diskusi dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Pertanyaan dilakukan secara berkala. Kemudian, mahasiswa menjawab pertanyaan dengan aktif dan partisipatif. Jawaban mahasiswa saya telaah dan saya beri respon positif guna memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang terlibat dalam diskusi. Kemudian, saya memberikan soft file PDF sebagai pelengkap diskusi. Selanjutnya, saya memberikan rangkuman yang diperoleh dari hasil diskusi mahasiswa. Lalu, saya memberikan feedback positif kepada mahasiswa karena telah berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Pembelajaran diakhiri dengan mengucapkan salam. Evaluasi saat simulasi perkuliahan daring. Ada 3 buah pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, setelah pekan lalu kalian mengenal mengenai aksioma, menurut kalian apakah aksioma itu? Apakah aksioma dan postulat adalah istilah yang sama atau berbeda? Yang kedua, bagaimana Euclid menanggapi mengenai kedua istilah tersebut? Yang ketiga, coba sekarang kalian berikan contoh aksioma atau postulat atau pertanyaan yang tidak perlu dibuktikan. Rangkuman perkuliahan daring, sifat kebenaran matematika. Ini sebagai output hasil dari diskusi mahasiswa. Aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, serta tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa juga dikatakan adalah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Sebagian orang mengatakan postulat sama dengan aksioma.
Namun, dalam sebuah artikel berjudul Axiomatic Systems for Geometry karya George Francis menceritakan bahwa Euclid membedakan antara aksioma dengan postulat. Euclid menyatakan bahwa aksioma adalah segala hal yang berhubungan dengan akal sehat dan logika, sedangkan postulat adalah segala asumsi yang berkaitan dengan geometri. Dalam sudut pandang Yunani kuno, aksioma dan postulat dua hal yang berbeda, yaitu 1. Aksioma memiliki nilai benar di sebagian besar ilmu pengetahuan, sedangkan postulat hanya memiliki nilai benar di ilmu yang lebih spesifik. Yang kedua, tidak mungkin aksioma digunakan untuk membuktikan aksioma lain, sedangkan postulat dapat dibuktikan dengan aksioma. Dengan mengambil poin kedua, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa derajat kebenaran aksioma lebih tinggi daripada postulat. Contoh aksioma atau postulat. Yang pertama, melalui 3 buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Yang kedua, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu tersebut. Yang ketiga, melalui 2 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Yang keempat, semua sudut siku-siku adalah sama. Yang kelima, setiap sudut siku-siku adalah kongruen satu sama lain. Aksioma Peano memiliki 5 postulat seperti P1. Satu anggota N, yaitu N adalah suatu himpunan tak kosong dan memuat suatu elemen yang ditunjuk sebagai 1. P2. Untuk setiap elemen N anggota N, ada suatu elemen unik N pangkat bintang anggota N yang disebut pengganti atau suksesor. P3. Untuk setiap elemen N anggota N pangkat bintang tidak sama dengan 1, yaitu 1 bukan pengganti suksesor dari setiap elemen di N. P4. Untuk setiap pasangan N, M anggota N dengan N tidak sama dengan M. N pangkat bintang tidak sama dengan M pangkat bintang, yaitu elemen berbeda di N memiliki pengganti suksesor berbeda. P5. Jika A subset N, 1 anggota A, dan P anggota A mengakibatkan P pangkat bintang anggota A, maka A sama dengan N. Aksioma P1 sampai dengan P3 mengekspresikan gagasan bahwa 1 adalah bilangan asli pertama, dan kita dapat melanjutkan melalui bilangan asli dalam pengganti salah satu pada suatu saat. Aksioma P1 sampai dengan P5 disebut postulat Peano. Selanjutnya, P5 disebut prinsip induksi matematis yang merupakan suatu alat penting dalam banyak bukti matematis. Aksioma-aksioma itu membolehkan kita untuk menamakan bilangan asli dalam cara konvensional. Jika 1 anggota N dengan P1, maka dapat dicari P2 hingga P5. Dengan kontinu untuk menamakan bilangan asli dalam cara ini dengan tak hingga, diperoleh himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dari bilangan asli berbeda, karena A memenuhi hipotesis induksi P5.
Mengikuti dari aksioma P5 bahwa A sama dengan N, dan oleh karena itu setiap bilangan asli telah dinamakan. Jadi, N sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini adalah gambar dari simulasi perkuliahan daring dengan memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media diskusi mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.